Minasa nih, biasanya Pak Ibra yang nge-interview orang, sekarang saya yang interview Pak. Oh, kali-kali begitu. Iya betul. Nah, kan Bapak berarti udah lama nih. Terus kenapa Bapak ingin bekerja di Irich? Oke. Saya ada personal sama profesional ya. Kalau personal karena kebetulan saya dan Pak Arbi itu kan dulu sempat teman seangkatan nih waktu di ITB. Hanya beliau cuma sebentar, setengah tahun, karena dia dapat membuka gakusho ke Jepang, dapat beasiswa. Beliau pindahlah ke Jepang dan gak pulang-pulang lagi ya. Maksudnya dia kan akhirnya buat perusahaannya di Jepang yang di Tokyo waktu itu. Nah, saya kebetulan ketemu waktu lagi selesai pandemi sih. Itu kan masa-masanya orang udah 1 tahun nggak pernah ketemu orang, ketemu lagi. Dan beliau cerita dengan banyak hal yang beliau lakukan dengan Irich, dan itu menarik sih. Lalu mulailah terlibat dengan LPK yang pertama, kedua, dan seterusnya sampai sekarang udah 9 ya, 10. Betul, bertambah terus gitu ya Pak. Secara profesional, ini tuh tugas yang challenging sih buat saya. Karena sebagai seorang founder yang visioner, Pak Arbi itu kan punya idenya luar biasa. Dia melihat yang orang belum bisa lihat begitu, kemudian dia butuh untuk make it happen kan. Seringkali itu ada gap antara si visi dari founder sama orang-orang yang di lapangan nih, operasional begitu. Dan rupa-rupanya setelah berapa kali ngobrol dengan Pak Arbi, saya feeling that gap gitu. Bagaimana menerjemahkan visinya menjadi sesuatu yang bisa dilakukan. Iya, untuk semuanya. Untuk semuanya. Dan kadang-kadang juga untuk alignment ya. Bagaimana masing-masing orang yang ada di Irich ini punya keunggulan, punya kekuatan masing-masing. Namun kemudian kan belum tentu selaras ya dengan arah yang dituju gitu. Ya. Jadi tugas saya 2, 1 untuk people development dan kedua untuk organizational development juga. Karena yang tumbuh bukan hanya orang per orang, tapi secara organisasi juga kita perlu tumbuh. Nah, itu yang seru sih buat saya. Wah, kita sedang berbicara dengan orang yang sangat penting. Saya sangat menghargai waktu ini, Pak Ibra. Wah, itu berarti kisah dari Pak Ibra. Terus kalau menurut Bapak dalam bekerja, apa yang paling penting saat bekerja? Yang paling penting saat bekerja? Saya tuh termasuk yang percaya bahwa kerja itu adalah ibadah ya. Jadi sebenarnya kerja itu bukan hanya menukarkan waktu atau menukarkan pengalaman dan skill gitu ya. Tapi kita ingin kerja untuk sesuatu yang bermakna ya nggak, Bim? Betul banget, betul. Saya pengen buat sesuatu manfaat gitu buat orang lain, tentu buat diri sendiri, buat keluarga, dan juga buat orang-orang yang dilayani itu gitu ya. Menurut saya sih itu yang terpenting. Karena itulah sumber energinya kita, sumber juga inspirasi buat kita untuk bekerja gitu. Betul. Saya paling sedih gitu kalau melihat orang-orang bekerja kayak zombie gitu ya. Udah datang, pulang. Kayaknya nggak hidup gitu. Betul, kayak ada yang kurang gitu. Jadi kayak kalau kalian bekerja sesuai atau tulus itu dengan orang yang bekerja hanya untuk uang, itu pasti kelihatan berbeda sekali Minasang. Beda. Betul. Kalau misalnya karena uang doang tuh kayak pasti paling ngerasa ada yang hilang gitu Minasang. Bukan seperti tadi yang dibilang Pak Ibra, tapi sangat mulia sekali ya Minasang, seperti orang Pak Ibra ini. Ada satu cerita dulu ya. Ada satu kejadian, satu tempat, ada beberapa orang yang sedang membangun rumah ibadah gitu ya. Ketika wawancara kayak gini nih, Bapak lagi ngapain sih di sini? Oh, saya sedang menumpukan batu-batu karena dia tukang batu ya, bricklayer. Dia temukan batu-batu. Lalu ditanya orang yang kedua, Bapak sedang ngapain? Oh, saya sedang membangun gedung yang indah sesuai dengan rancangan saya karena dia seorang arsitek gitu ya. Jadi dia udah punya gambarannya dari sesuatu yang nggak ada, dia bisa membuat sesuatu yang keren, terbentuk sesuai dengan keahlian dia, pikiran dia. Nah, orang yang ketiga ketika ditanya, Bapak sedang apa di sini? Saya sedang membangun rumah terbaik untuk rumah Tuhan gitu ya. Kelihatan ya, tugas kerjanya sama mungkin, sama-sama gedung. Tapi bagaimana dia memaknainya itu sangat menentukan kamu bertumbuh sampai mana gitu ya, secara spiritually juga gitu. Dan saya tuh sangat berharap orang-orang ketika bekerja tuh bisa sampai sana gitu. Sampai sana, betul. Bigger bukan than hanya yourself. Sampai yang target yang ditentukan saja, tapi kalau bisa melebihi dari itu bisa lebih baik lagi. Itu bikin hidupnya lebih penuh dan terpuaskan gitu. Betul banget. Karena kalau misalnya cuma sampai target itu, kalau udah kelar,
Ya mau udah. apa, mau ngapain, so betul. Nah, kalau untuk tadi kan yang terpenting tuh, kalau menurut Kak Ibra, kalau dari kerja Kak Ibra nih, apa yang kira-kira paling berat? Paling berat. Oke. Paling berat karena saya kan di human resource ya. Di human resource itu yang menantang berat itu adalah untuk bisa bukan hanya menangkap tapi mengolah dan bisa memberikan jalan ya untuk pertumbuhannya setiap orang yang ada di Iris. Yang kebutuhannya beda-beda, Betul. latar belakangnya beda-beda, kondisi yang dialami juga berbeda-beda. Saya sangat menikmati saat-saat seperti ini ketika saya bisa ke lapangan, bisa Bisa melihat langsung gitu ya. dapat feedback langsung gitu dari lapangan, which is nggak selalu bisa. Betul. Karena mungkin Pak Ibra di Iris mulu gitu, Iya. nggak bisa sesuka mungkin seluas keluar Ya. untuk secara langsung. Beratnya itu karena memang ada hal-hal yang bisa bisa instan langsung disampaikan, tapi memang harus ada pertumbuhan ya, nggak selalu langsung gitu. Iya, langsung orang dikasih tahu langsung berubah, nggak mungkin. Nggak mungkin. So, Dan itu akan perlu waktu, perlu kesabaran, perlu ketelitian, juga perlu konsekuensi, komitmen ya, bahwa masing-masing tuh bukan sekedar nomor induk di daftar karyawan gitu. Waduh. Enggak lagi. Berarti untuk mengatasi keberatan dan kesulitan bekerja itu, Bapak apa yang Bapak lakukan supaya Bapak bisa mengenjoy terhadap pekerjaan Bapak? Itu ini salah satu lagi yang sedang saya berusaha untuk lakukan. Ini masih berusaha. Adalah mudah ketika misalnya seorang pemimpin bisa membentuk followers gitu ya. Tapi yang sedang berusaha dilakukan adalah how to be a leader that creates another leader gitu. Karena kan ini kayak jariah. Iya, udah itu bahasanya. Wow, susah sekali untuk saya yang masih takut. Jadi perlu bangun leader-leader di level middle supaya dia bisa lagi ke bawah. Karena nggak mungkin bisa sampai ke semuanya ya. Betul. Dengan skala yang sekarang. Iya, moto dari perusahaan saya juga kan dari K-Partner, saya kemarin baca tuh dari PDF-nya dan lainnya, katanya kita harus membuat merealisasikan cara menjadi senpai atau kakak tingkat yang baik supaya kuhanya adik kelasnya juga bisa menjadi baik dan menjadi keuntungan perusahaan. Baik. So, ternyata sama ya. sama dari perusahaan saya yang K-Partner. Sampai sama ini Bapak kan udah mungkin umurnya di atas saya. Pengalaman kerja apa yang membuat Bapak benar-benar bersyukur sampai sekarang Bapak masih hidup? Pengalaman bekerja ya. Good question. So, saya ingin tahu dari setiap orang pasti berbeda jawabannya gitu. Iya. Di dalam beberapa kesempatan itu salah satu yang paling saya syukuri begitu ya, bahwa ketika saya melihat pertumbuhan dari orang-orang yang pernah berelasi atau diajar ya, bahwa mereka bertumbuh. Beberapa waktu lalu ada mantan rekan kerja saya, dia dulunya seorang anak jalanan, lalu kemudian karena beliau aktif di sebuah organisasi dan kemudian direkrut untuk menjadi tim, awalnya kayak tim bantu-bantu gitu ya, lalu kemudian dia mulai belajar administrasi, kemudian dia berkembang lagi, mulai bisa organize sebuah event, merancang semuanya, jadi semakin naik gitu. Jadi pertumbuhannya dari waktu ke waktu itu tuh yang bikin saya melakukan sesuatu ya. Yang bermanfaat untuk orang lain. Iya sih, rasa itu ya, kimochinya sangat kimochi ni narimasu. Jadi kayak perasaannya, ternyata orang yang dulu pernah berrelasi dengan saya atau yang pernah saya ajarkan bisa sejauh ini gitu. Mungkin Tama Sensei juga yang denger ya. Saya sangat bangga karena saya memiliki sensei seperti Tama Sensei. Ini kayaknya Tama Sensei-nya satu sekali di sebelumnya. Jadi kalau Tama Sensei nonton ini, jangan lupa sponsori saya gitu. Sampai ketemu di Jepang. So, karena saya juga jujur nih agak sedih karena dulu sebelum saya seperti ini,
saya agak sedikit minder dan juga jealous karena kayak wah teman-teman saya udah sukses gitu. Tapi kok saya masih begini-gini aja. Namun kalau saya pikir-pikirin lagi kayak bukan karena saya iri secara harfiah kayak aduh gue jadi apa namanya? Saya jadi apa namanya? Kayak iri dengki bukan. Iya. Tapi kayak karena saya ingin juga jadi saya harus berusaha gitu. Jadi terima kasih juga untuk teman-teman saya yang mungkin sekarang udah di Jepang, udah di Australia, udah di Jogja dan lain-lain yang Jadi udah pemicu semangat ya. Betul, betul banget. Karena teman saya juga waktu itu cerita, dia tuh sebenarnya juga jealous sama yang lain karena pas saat dia mengikuti lomba ada yang lebih tinggi. Wow. Nah, tapi saya juga di saat itu posisinya saya juga jadi sama dia, jadi kayak Iya. wow, orang yang udah kayak gitu aja masih ada jelas gitu. So, jadi kayak mungkin sampai saat ini saya bersyukur bisa di titik seperti ini dan bisa bertemu Pak Ibra juga. Saya mengetahui lagi aluk belur dan kehidupannya gitu ya minasang. Hal yang paling akhir-akhir ini membuat Pak Ibra senang. Oke, yang akhirnya bikin senang itu seperti tadi sempat Iya. kita sebelum ini, itu kan perkembangannya Irit sangat pesat ya, setahun terakhir ini. Mulai dari 40-an sekarang udah menuju 180-an. Banyak orang-orang baru, banyak tenaga jiwa yang berjiwa muda gitu ya. Dan memang benar-benar muda tuh ya. Dan masuk bergabung, ini semua kan masih berproses ya. Dan kalau misalnya pertumbuhan kan kayak pas lagi awal tuh justru yang paling cepat gitu ya. Iya. Nah itu senang banget sih ngeliatin progres itu ya. Progres satu-satu. Enggak selalu mudah, pasti akan jatuh bangun. Iya, jatuh bangun. Dan saya senang banget bisa mulai dengan tim juga menyusun langkah-langkah kayak misalnya ada Sultan Teacher Academy dengan Fikri Sensei dan teman-teman. Walaupun mungkin kita selalu iteratif ya. Mungkin belum sempurna di awal, tapi kita perbaiki terus langkah demi selangkah. Saya sangat bersyukur karena ada juga leader-leader Pak Arbi, Ibu Gita yang udah jalan dulu lah gitu ya. Kita support gitu. Dan kita melakukan sesuatu kan karena kita memang merencanakan hal yang baik ya. Selalu pasti ada yang di-improve, tapi kita harus mulai dulu. Betul. Kalau kita belum mulai, kita nggak bisa improve ya, karena nggak ada standar yang mau diapain. Ya. Itu senang sih. Jadi ada kesempatan untuk membuat sesuatu yang baru. Buat sesuatu dari 0 to 1 itu seru banget ya. Nah, next challenge kita adalah from 1 to 10 nih. Wow. Big mokuteki ya minasang. Sangat mokuteki. Tujuan. Tujuannya sangat besar sekali minasang. Menurut Pak Ibra, saat interview dengan orang, perasaan Bapak tuh kayak apa? Perasaan sih saya curious itu bukan perasaan ya, saya ingin tahu gitu ya, karena saya pengen benar-benar kenal, bahkan mungkin sebagian juga di level yang pribadi gitu ya sebenarnya gitu. Perasaan sih saya senang ketika bisa bisa menjadi teman untuk berbagi ya. Untuk jadi kayak ada ada hubungan timbal balik. Timbal baliknya dari orang-orang dan mengetahui benar sih minasang, mengetahui identitas atau seseorang tuh lebih mengasyikkan gitu minasang. Setiap orang tuh unik dan kita bisa belajar dari setiap orang. Betul. Jadi jangan pernah look at down from the bottom ya minasang ke setiap orang gitu. Iya. So banyak orang yang benar-benar akhirnya jadi orang yang jadi top itu mulai dari bawahan. Betul. Ada yang mulai dari supir, ada yang mulai dari sekretaris, ada yang mulai dari macam-macam tenaga admin gitu ya. Jadi nggak semuanya juga pewaris kan. Ada juga yang perintis nih. Betul. Ya. Wah, perintis udah suhu gitu. Iya. Wah. Berarti Bapak misalnya nih kayak dari umur setelah saya kan 19 tahun nih. Yeah. Dari Bapak umur 19 tahun sampai sekarang yang menurut Bapak benar-benar bisa ngerubah Bapak tuh apa? Oke, yang bisa ngerubah ya. Saya kalau refleksi kembali pengalaman hidup di umur-umur sekitar 19 itu kan waktu saya mulai kuliah ya. Mulai kuliah.
Saya ini dari matematika, Debbie. Tapi pengalaman saya 1 tahun sebelumnya mungkin yang menarik ketika saya sebenarnya nggak bisa masuk IPA karena nilai matematika saya merah. Lalu ketika dari jurusan IPS pada saat itu dibuka kesempatan untuk bisa UMPTN waktu itu, sekarang apa ya, SNBK. SNBP. Dan saya nothing tulus kan, karena saya menikmati sekali di IPS gitu ya, belajar banyak hal yang saya kira berguna buat saya sekarang. Tapi di saat yang bersamaan saya juga mulai belajar sendiri untuk kemudian ikut coba gitu ya di UMPTN dan lolos gitu ya, Pengalaman itu sendiri yang buat saya ngerasa mungkin hidup saya tuh nggak selalu harus linear lurus gitu ya. Dan beberapa kesempatan tuh sempat drop dulu, baru kemudian kita loncat lagi gitu ya. Saya pikir itu salah satu pengalaman titik balik saya sih, bahwa ketika kita ngalamin sesuatu yang sulit, justru di situ ada ruang tumbuh yang lebih buat kita bisa melenting gitu ya. Lebih selama kita tahu ya kita mau kemana sih, kita mau ngapain gitu ya. Setelah masuk di jurusan itu pun kan naik turun lagi ya, nggak selalu semuanya mulus-mulus aja gitu. Coba perhatiin deh, kayaknya di hidup kita masing-masing juga ada momen-momen seperti itu ya. Betul. Wah, ini kata-kata hari ini ya. Sangat bagus sekali dan oke. Jadi saya bisa lebih mengenal Pak Indra juga gitu misalnya. So, mumpung saya masih muda, saya ingin mengetahui orang lebih banyak lagi. So, nah, ada nggak suatu prinsip yang Pak Indra pegang sampai saat ini? Bisa bikin supil ke teman-temannya gitu? Prinsip ya. Kalau prinsip ya. Prinsip itu mungkin kalau buat saya lebih ke apapun yang kita lakukan, itu kita lakukan sepenuh hati ya. Betul. Kadang-kadang Terpaksa. mungkin ada yang membahasakannya itu, orang yang sukses itu adalah orang yang mampu melakukan hal yang nggak dia sukai dengan baik banget gitu. Dengan excellent ya. Walaupun sebenarnya kita nggak suka ngerjain ya gitu. Tapi karena tugas kita membutuhkan, kita kerjain dan kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Saya pikir itu yang ngebedain antara orang yang benar-benar biasa-biasa sama yang punya semangat lebih gitu ya. Sebenarnya semangat lagi sih, semangat. Berarti itu prinsipnya ya minasang yang dipegang oleh Pak Indra hingga beliau saat ini gitu minasang. Hai. Wah, oke deh. Oke. Sebagai penutupan, ayo Bapak bisa memberikan kata-kata hari ini? Kata-kata hari ini ya. Yang lain kita Pak. Kata-kata hari ini itu mungkin raihlah hari ini ya, karena hari ini nggak akan kembali. Apapun yang kita kerjakan, kita pastikan ketika kita menutup hari itu kita sudah yakin penuh bahwa kita sudah melakukan semua yang perlu kita lakukan. Gantian. Waduh. Salma gimana nih? Kalau saya, yang penting lakukan dulu. Yang penting lakukan dulu, maupun salah itu bisa diperbaiki. Betul. So itu minasang. Dari hari ini kita sudah banyak belajar dari saya maupun Pak Indra. So ini edisi spesial banget, kayaknya bisa diarah. Iya lagi. Hai. Baik, kalau gitu minasang, terima kasih untuk Bu Salma terutama saya untuk sharing-sharingnya. Saya sangat terberkati hari ini bisa berbicara dengan Bu Salma. Saya juga sebagai Pak Indra, orang bisa dibilang atasan Irich. Wah, saya sangat bersyukur bisa berbicara dengan Bapak. Arigatou gozaimasu. Otsukare sama desu. Otsukare sama desu.じゃあ皆さん。またね。